aktivis gitu. Menjadi aktivis ini seperti mengikuti berbagai organisasi, apakah itu Forum Islam ataukah BEM, MPM, DPM, atau organisasi kepenulisan dan organisasi lainnya gitu. Dan yang terakhir itu mendapatkan beberapa pencapaian gitu. Nah, salah satunya itu dengan belajar ke luar negeri. Uh, Kemudian bisa juga dengan memenangkan berbagai perlombaan atau mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan. Nah, gitu teman-teman. Jadi, alhamdulillah tahun lalu itu Rani mengikuti yang namanya program Student Mobility atau pertukaran pelajar ke luar negeri, dan itu merupakan program yang ada di Universitas Andalas yang diampu oleh International Office-nya gitu. Jadi ada UPT internasional di Universitas Andalas yang memang membuka program untuk 43 mahasiswa se-Universitas Andalas untuk belajar ke luar negeri. Itu negaranya kita bisa pilih sendiri, kemudian universitasnya kita bisa pilih sendiri, dan dananya full dibiayai itu. Bahkan kalau untuk Rani pribadi kemarin uangnya itu berlebih gitu, uangnya masih bisa dipakai untuk keperluan-keperluan selanjutnya gitu. Jadi buat teman-teman gitu, jangan takut ketika mau ke luar negeri tapi terkendala ekonomi atau terkendala keluarga tidak mengizinkan karena tidak ada yang bisa membantu biayanya. Nah, teman-teman, ada banyak cara buat kita mendapatkan dana untuk ke luar negeri. Nah, dan juga ada banyak cara untuk kita belajar ke luar negeri gitu. Tidak harus merogoh kocek sekian rupiah dulu baru bisa belajar. Nah, itu ada salah satu yang perlu ditekankan tuh. Nah, di sini Rani mau sharing dulu jenis-jenis program ke luar negeri. Mungkin kalau tidak di semua universitas gitu ya, ada program student mobility, credit earning, maupun summer program-program tertentu yang cuma ada di universitasnya gitu. Kalau di UNAN sendiri, itu ada student mobility dan credit earning. Kalau di ITERA, kalau tidak salah juga ada program buat keluar negerinya gitu. Nanti bisa ditanya sama moderator ataupun pemateri lainnya gitu. Nah, untuk student mobility ini, Rani jelaskan sedikit, ini kan pesertanya juga ada dari UNAN. Oke, ada yang mikrofonnya hidup, tidak sengaja. Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi kalau untuk di UNAN itu ada program yang namanya Student Mobility dan Credit Earning. Ini adalah program pertukaran pelajar selama kalau Student Mobility itu selama 1 bulan, dan di sana itu kita biasanya melakukan penelitian gitu. Nah, sedangkan Credit Earning ini kita mengambil 1 semester berada kuliah di luar negeri gitu. Dan untuk kedua program ini kita terserah mau ngambil negara apa gitu. Rani pribadi memilih Jepang gitu karena memang dari SD itu sudah kepengen ke Jepang gitu kan, sudah pengen banget ngelihat negeri sakura gitu. Dan alhamdulillah ketika ditekadkan dari awal gitu, ketika kita ingin berniat dengan sungguh-sungguh dari awal, insya Allah Allah akan tunjukkan jalannya gitu. Bagaimana cara kita untuk mencapai cita-cita kita. Kemudian ada yang namanya program summer course. Summer course ini biasanya banyak sekali lembaga yang mengadakan, entah itu NGO ataukah itu dari Kedubes ataukah itu dari universitas-universitas yang ada di luar negeri, bagaimana mereka mengundang mahasiswa asing untuk belajar selama musim panas di negaranya gitu. Dan itu biasanya juga full funded gitu. Jadi dibiayai penuh oleh universitasnya. Dan juga ini biasanya terbuka untuk seluruh universitas yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada program magang ke Jepang gitu. Kalau ini adalah program dari pemerintah, magang ke Jepang dan pertukaran pelajar antar negara. Ini adalah program dari pemerintah. Biasanya kalau magang ke Jepang ini berkolaborasi dengan Pemprov Pemprov yang ada di daerahnya, apakah itu di itu Pemprov yang ada di Lampung ataukah ada di Sumbar gitu. Dan ini adalah program di mana kita dilatih dulu sebelum berangkat ke Jepang dan kemudian didanai
ada di sana kita magang di perusahaan yang ada kerjasamanya dengan Indonesia. Kemudian pertukaran pelajar antar negara. Ini adalah program dari pemerintah juga, yaitu pertukaran pelajar apakah itu mahasiswa maupun siswa SMA untuk belajar ke luar negeri, di mana telah ada sebelumnya itu ikatan kerjasama antar negara tujuan dengan negara asal gitu. Nah, yang terakhir itu ada lomba, seminar dan lain-lain. Nah, teman-teman, balik lagi ke yang Rani bilang tadi di awal, kita itu punya banyak cara buat keluar negeri gitu. Nah, salah satunya yang paling sering gitu, yang paling sering dilakukan oleh teman-teman Rani gitu adalah lomba dan seminar gitu. Misalnya nih, ada seminar yang dekat gitu, yang dekat misalnya di Malaysia gitu. Nah, kalau di Malaysia itu ongkosnya kan nggak terlalu mahal ya gitu. Bahkan lebih mahal pula ke Jakarta daripada ke Malaysia gitu. Nah, di situ tuh ada banyak lomba yang diadakan oleh universitas-universitas yang ada di sana gitu. Caranya gimana sih kita tahu ada program di universitas itu, ada program di negara itu, kita bisa lihat di internet gitu. Di internet ini ada banyak sekali teman-teman info berlimpah banget gitu. Tidak hanya satu atau dua program yang bisa membawa kita ke luar negeri, itu ada banyak banget gitu, seperti lomba-lomba dan seminar ini. Nah, misalnya nih, buat teman-teman yang mau pergi ke Jepang gitu, atau buat teman-teman yang mau pergi ke misalnya Vietnam atau Thailand gitu. Nah, teman-teman bisa buka salah satu akun medsos PPI, petukar Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di sana, dan bisa itu DM kakak-kakak atau senior-senior yang ada di sana, perkenalkan dirinya, kemudian sampaikan bahwa kami sangat ingin pergi ke universitas kakak gitu. Gimana sih caranya? Apakah ada event di sana, ataukah ada agenda atau ada lomba di sana? Nah, itu kita bisa ikuti. Nah, kalau lagi-lagi Rani ingatkan kalau untuk dana, kita bisa banget gitu minta mengajukan proposal gitu. Kita tinggal bikin proposal aja, dan surat yang dilampirkan adalah surat undangan, kemudian surat permohonan LOE kalau ada untuk itu ke ke universitas tujuan kita gitu. Dan kita bisa ajukan dana itu ke kampus atau ke fakultas atau ke perusahaan-perusahaan yang ada di daerah sekitar kita, karena setiap perusahaan itu punya dana CSR yang harus mereka keluarkan untuk membantu apakah itu mahasiswa ataukah masyarakat di sekitarnya. Tuh. Nah, selanjutnya ingin sharing gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan supaya bisa ikut program negeri. Yang pertama itu adalah ready to sacrifice gitu, yaitu mau berkorban dalam bentuk waktu, energi, mau untuk kalah gitu. Nah, ini cerita tentang mau untuk kalah ini gitu. Satu teman gitu, teman seangkatan ini, dia sudah 8 kali selama menjadi mahasiswa untuk keluar negeri, dan beliau selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal. Dan setelah 8 kali gagal ini, apakah beliau menyerah gitu? Tidak, beliau tetap mau terus mencoba. Nah, inilah yang harus kita miliki, di mana kita tidak memiliki keputusasaan untuk terus mencoba gitu. Kita harus terus mau menghabiskan jatah gagal hingga akhirnya hanyalah keberhasilan yang kita dapatkan gitu. Dan kemudian belajar setiap hari gitu. Kita harus meningkatkan skill kita harus upgrade diri kita untuk menjadi orang yang lebih daripada orang lain gitu. Karena kan banyak banget nih orang yang mau keluar negeri, banyak banget orang yang mau ikut pertukaran pelajar misalnya. Nah, apa yang membuat kita lulus seleksi dibandingkan dengan orang lain? Itu dengan belajar dan terus upgrade diri kita. Apakah kita unggul dalam bahasa, ataukah kita unggul dalam satu bidang penelitian. Nah, itu bisa jadi nilai plus buat ikut ke luar negeri. Nah, itu memiliki koneksi yang kuat dengan Tuhan Yang Maha Esa itu. Jika kita
adalah pohon, maka ibadah adalah akarnya. Dan maka perkuat ibadah kita sehingga kita bisa terus tumbuh dan berkembang kuat. Kemudian yang terakhir adalah memiliki lingkungan sosial yang bagus. Gitu. Rani sendiri semakin termotivasi untuk ke luar negeri ini adalah karena Rani memiliki teman-teman yang memang suka juga gitu ikut-ikut kegiatan di luar negeri gitu. Kayak itu Rani berteman dengan mereka dan Rani terus mengikuti sasaran dari mereka dan akhirnya tercapai gitu. Yang terakhir mulai dari sekarang gitu. Tidak tunda tahun depan, tidak tunda 2 tahun lagi atau tidak tunda kapanpun gitu. Kita mulai dari sekarang berusaha bahwa ini cita-cita saya ingin belajar negeri. Karena itu kita harus memulainya dari sekarang. Nah gitu. Jadi apa yang kita tunggu-tunggu gitu. Jangan sampai kita melakukan kita memiliki penyesalan dalam diri kita, tidak terasa sudah 4 tahun saja, tidak terasa sudah tidak jadi mahasiswa saja. Nah, lalu jangan sampai itu menghampiri diri kita. Nah, begitu teman-teman. Oke, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Rani sudah menyampaikan materi dengan baik sekali. Ya, jadi begitu ya teman-teman, ada tipsnya untuk menjadi international student ala Kak Rani nih, yaitu kita harus berani dulu. Dengan berani kita harus bersedia untuk berkorbankan waktu kita, uang kita, dan bahkan energi kita nih. Dengan begitu kita juga siap untuk kalah. Tapi dengan kalah itu kita akan mencoba jalan lain dan kita akan menuju kemana goals kita nih. Baik, kita lanjut dulu ya ke materi selanjutnya. Itu ada Kak Winky. Kak Winky, sudah siap Kak Winky? Insya Allah. Oke, baik Kak Winky ini akan menjelaskan terkait materi kesempatan untuk studi lanjut di luar negeri. Baik, kepada Kak Winky, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke. Ini harus videonya harus on ya? Iya Kak, boleh Kak. Harus ya. Oke. Bentar ya. Baik. Maaf ini lagi di lab. Jadi kondisinya seperti ini. Ada buku-buku di belakang dan ada penelitian juga sih. Baik. Saya share dulu. Saya juga boleh minta mungkin ke teman-teman yang hadir untuk hidupin videonya, aktifin videonya. Jadi supaya tahu kan teman-teman gimana sih gitu. Apakah nggak buzzer, nggak robot gitu. Maksudnya teman-teman yang hadir gitu. Untuk mastiin aja sih. Oke. Yang lain mungkin bisa dihidupkan sebentar saja seperti itu. Pengen tahu yang hadir berapa orang, kemudian banyak ya. Bisa di-on-kan videonya sebelum kita mulai. Oke. Belum ada ya yang on-kan kamera, baru Yuni, kemudian Rahmat Danis, moderator, lain belum ini, atau malu. Ada yang angkat tangan itu, Muci kenapa ya? Muci ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, sebelum dimulai untuk pastikan aja dulu, atau on-kan suara deh, kalau enggak on-kan video. Pastikan ini hadir nggak di share room ini atau bagaimana gitu kan, untuk mastiin aja.
Karena ini luar biasa sih materi yang akan disampaikan seperti itu. Jarang-jarang Winky itu nge-share materi yang lebih detail. Jadi hari ini permintaan dari panitia itu memang memberikan informasi detail terkait beasiswa ke luar negeri seperti itu. Dan juga Winky berkecimpung di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang ya. Istilahnya kayak sekelas universitas seperti itu. Kayak BEM-nya ITERA gitu ya. Ini PPI-nya Jepang. Kalau di fakultas-fakultasnya ada lagi gitu ya, PPI Komsat namanya kalau di sini. Jadi di PPI Jepang juga ada amanah di bagian beasiswa. Jadi sedikit banyaknya tahu seperti itu tentang beasiswa. Makanya hari ini berbagi dengan teman-teman semua. Tapi ini mau mastiin dulu, ini teman-temannya hadir atau enggak gitu. Minimal say hello. Ini Yuni udah hadir. Kemudian yang lain ini Ramadhani hadir tadi ya. Suci Ramadhani, Hana Rohma. Sebelum kita mulai. Dan juga kalau bisa dicatat ya. Karena ini penting gitu. Salah satu mengikat ilmu adalah dengan cara mencatatnya. Ya, maka nanti kalau ada yang perlu dicatat seperti itu akan dicatat. Febrian Rahmat, Sabtina Liliana itu belum. Masih banyak yang belum ini. Atau say hello minimal sebelum kita mulai. Atau pada malu ya. Nggak usah malu kalau mau keluar negeri itu nggak boleh malu-malu. Kalau yang mau pergi ke luar negeri ya, kalau malu-malu nggak bisa. Atau on-kan audionya deh, kalau nggak mau on-kan kamera. Iya Pak, halo. Oke. Sabtina. Yang lain? Sinta hadir, Pak. Sinta hadir, oke. Yang lain? Sinta dari mana? Dari ITERA. ITERA. Kalau Sabtina? ITERA juga Pak. ITERA juga. Yang lain, Hana Rohma. Ramadanis dari mana? Ini dimension satu-satu ya. Ramadanis? Hana Rohma. Ini dari Unan, Bang. Unan ya? Wah, ada dari Unan juga berarti ya? Soka. Ini Fakri Ade, Ainul Muasyarah, Laila Wahyu, Ramadan Fitri. Ini ada lagi yang mau on kan? Tidak. Ini 3 menit lagi, mungkin kasih waktu lah ya, kayak istirahatlah dulu seperti itu. Tadi udah penyampaian juga dari Kak Rani terkait exchange dan juga ya bagaimana menjadi mahasiswa ekstra ya, yang nggak biasa-biasa aja di kampus seperti itu. Dan sekarang kita lebih bahas nanti terkait kuliah ke luar negeri seperti itu. Yang disampaikan Kak Rani tadi ya, banyak peluang ke Jepang ya. Ya salah satunya sebagai mahasiswa exchange gitu. Kemudian ada program magang gitu ya. Ya kalau pergi ke Jepang tuh banyak sih. Kalau program magang, kemudian ada juga yang nikah sama orang Jepang gitu. Atau nikah sama mahasiswa yang di Jepang gitu. Atau kalau ya banyak sih kalau mau pergi ke Jepang, banyak cara ya. Tapi kalau untuk magang, kalau menurut Winky sendiri nggak menyarankan ya untuk magang gitu ke Jepang. Karena banyak pengalaman, banyak ini ya, terganggu seperti itu. Terkhususnya terkait ibadah. Karena magang itu mesti kerja di sini, dan di sini kalau kerja, kalau orang Jepang itu salah satu culture kerjanya itu memang kalau kerja gitu, nggak ada waktu untuk yang lain. Walaupun ya kita seorang Islam, Muslim gitu ya, kita punya yang namanya sholat ya. Kalau waktu itu waktu kerja nggak diizinkan sholat gitu.
kebanyakan ya perusahaan seperti itu ya. Dan bahkan ada juga yang puasa nggak diizinkan gitu ya. Dan itu bisa dikatakan ya hanya ngajar dunia gitu ya. Tapi kalau kita sebagai umat muslim tentu tidak tidak itu yang kita cari gitu. Masa dengan mencari uang, mencari kesenangan ke Jepang, tapi kita menggadaikan agama kita seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau say hello sebelum kita mulai? 1 menit lagi ya. Lebih baik kalau mau pergi ke luar negeri itu jalur jadi mahasiswa seperti itu. Walaupun teman-teman nantinya ke sini itu dengan menggunakan biaya pribadi seperti itu. Maksudnya biaya pribadi nanti di sini mungkin ongkos ya. Karena di sini banyak, selain kita dapat beasiswa dari kampus, dari pemerintah dan sebagainya, kalau kita tidak dapat maksudnya ya, itu dari kampus ada memberikan keringanan sampai 100% seperti itu. Jadi kita hanya memikirkan tentang living cost. Kalau living cost ataupun biaya hidup ya, living cost itu biaya hidup. Kalau biaya hidup mah di Jepang nggak terlalu mahal. Maksudnya dengan kita kerja part time kita bisa menghandle semua terkait tempat tinggal, makan dan sebagainya seperti itu. Dibandingkan kerja magang ya, kalau saya sendiri tidak menyarankan. Baik, sudah 11.40. Kita mulai aja kali ya. Tidak ada yang mau say hello. Harapannya memang semua bisa menangkap apa yang saya sampaikan, ya, dan juga kalau bisa dicatat ya. Karena dengan mencatat, ya ingat kita gitu. Mencatat adalah salah satu cara untuk mengikat ilmu. Baik, ini sedikit cover pertama untuk presentasi kali ini, yaitu belajar ke luar negeri siapa takut ya. Ya nggak ada yang takut ya, ke luar negeri itu nggak terlalu susah. Nggak banyak tantangan sih sekarang ya, zaman sekarang gitu. Dibandingkan dahulu, memang dahulu banyak challenge, bukan challenge juga, banyak barrier ya, banyak hambatan gitu. Apakah terkait beasiswa, apakah terkait ya kita yang Islam ya ke luar negeri apakah boleh sholat, atau nanti rasiskah mereka terhadap yang muslimah gitu ya, apakah terkait bahasa gitu, harus bisa bahasa Jepang gitu. Itu baru dahulu. Sekarang nggak ada lagi, maksudnya terkait beasiswa udah banyak. Kemudian terkait bahasa pun tidak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris bisa gitu. Karena udah banyak juga kelas internasional, termasuk juga yang master. Kemudian terkait rasis itu nggak ada lagi ya. Bahkan di GIFU sendiri, kita ya sebagai mahasiswa itu kalau contohnya pergi touring ya, ada pergi kerja kunjungan industri ke suatu perusahaan, itu biasanya ditanyain gitu, ditanyain konfirmasi ya, nanti maksudnya ngasih informasi ya, nanti sholatnya nanti insya Allah kami sediakan gitu, kata panitia untuk kunjungan industri gitu, disediain gitu, karena udah tahu kita tuh Islam, dari Indonesia tuh kebanyakan Islam. Kemudian makanan juga, nanti mohon maaf ya, nanti kita kunjungan industrinya makanannya itu ada kandungan alkohol gitu, nggak bisa kami meminta makanan lain gitu. Jadi saran kami bawa bekal dari rumah gitu, tahu gitu. Kemudian terkait yang pakai jilbab juga gitu, mereka paham gitu. Bahkan alhamdulillah di kampus sendiri di GIFU itu selain ada masjid ya, nanti mungkin akan jelaskan juga, ada juga ruangan gitu yang diperkhususkan untuk sholat seperti itu. Maksudnya orang Jepang sekarang terkait keislaman, agama Islam gitu ya, mereka sekarang udah nggak seperti dahulu lah seperti itu. Mereka udah agak longgar ya. Karena juga banyak senior yang kuliah di sini, udah tahu juga bagaimana kehidupan
Muslim itu sendiri gitu ya. Jadi udah banyak tahu. Kemudian salah satu sifat orang Jepang itu juga ya terhadap tamu itu juga memuliakan lah seperti itu ya. Kemudian kayak satu lagi ketika ini ya, jadi di Jepang itu ada namanya Zemi, presentasi bulanan ya, bagaimana penelitian kita gitu. Jadi kan kita ada penelitian, kemudian ada Zemi, presentasi setiap tergantung sih jadwalnya kapan. Kalau tempat lab Winky itu di hari Jumat seperti itu. Jadi ketika hari Jumat ya ditanya seperti itu ya, kapan bisanya jam berapa gitu ya Jumat. Ketika diusulkan jam 9 bisa nggak gitu, ya itu pagi ya contohnya gitu ya. Ketika dibilang jam 12 atau jam 1, mereka udah tahu, oh iya ya 12 itu sampai jam 1 itu ada ini ya, sholat ya katanya kan. Udah tahu gitu, karena senior juga ada di lab ini. Dan juga orang Indonesia juga banyak di sini, jadi orang-orang udah pada tahu dengan Islam di sini, nggak takut lagi lah gitu kalau pergi ke Jepang. Baik, itu Instagram ya kalau mau follow. Jadi di sini juga nanti ada banyak informasi mungkin ya terkait Jepang, insyaallah di winky.hendra Instagram ya. Ini lambang Gifu University. Baik, pengenalan singkat mungkin ya, kalau tak kenal maka kenalan ya, ta'aruf gitu. Jadi ini kalau kalau tulisan mungkin nggak ingat gitu. Jadi dengan gambar-gambar saya coba menampilkan gambar. Ini adalah logo-logo kampus dan juga logo organisasi selama di S1 sampai sekarang ya. Jadi untuk nama mungkin dulu, nama Winky Mahendra itu biasa dipanggil Winky ya. Teman-teman bilang Wing. Kemudian karena di Jepang itu kalau untuk laki-laki itu saudara laki itu bilang Kung ya. Dia biasa panggil Wing Kung. Kemudian lahir di Simpang 3, Kecamatan 2, Kabupaten Pasaman Barat. Ya, kelahiran 96 ya. Main tua ya. Di Pasaman Barat, di Sumatera Barat, di Kabupaten Pasaman Barat seperti itu. Kemudian untuk akademik, ini non akademik ini, Pak tulis. Untuk akademik itu kalau SD di kampung ya di Pasaman Barat, kemudian dari SMP itu udah merantau ya, udah pergi jauh, berpisah dari orang tua gitu, udah jauh dari orang tua. SMP itu di pesantren Hamka di Kabupaten Padang Pariaman, jadi beda kabupaten, kisaran 4 jam ya. Kemudian lanjutkan dengan SMA di Man. Kemudian selanjutnya ini S1 itu di Unan, Universitas Andalas. Ini Man-nya Man Kota Baru Padang Panjang ya. Beda kabupaten juga ini, arah ke Bukit Tinggi. Jadi udah merantau sejak kecil. Kuliah itu di Universitas Andalas, jurusan kimia ya. Bukan kimia pendidikan, tapi kimia murni yang kerjanya di labor seperti itu. Kemudian ini ada lambang PKM. Jadi awal-awal di kampus itu juga udah ikut program PKM, lolos ya, tapi sebagai anggota bantu. Kemudian alhamdulillah juga di tahun 3 ya, itu juga ikut Olimpiade Nasional tahun 2 tahun 3 kok. Tahun 3 kalau nggak salah. Olimpiade Nasional MIPA itu di Pekanbaru. Alhamdulillah juga banyak juga achievements mendapatkan ketika di kampus. Satu lagi ada juga Moapres ya. Moapres. Mahasiswa prestasi fakultas seperti itu. Perwakilan dari jurusan kimia, karena dari dari jurusan kimia jadi Moapres kimia, jadi diutus waktu itu ke tingkat fakultas, tapi di tingkat fakultas udah down ya. Kemudian juga pernah exchange sama kayak Rani, exchange ke Gifu juga ya, ini lambang universitasnya. Dan sekarang alhamdulillah jadi mahasiswa sini, mahasiswa master. Kemudian ini untuk organisasi pernah di BEM dulu sebagai anggota muda. Kemudian di KCI bagian penulisan. Kemudian forum studi juga di fakultas, ini di universitas. Kemudian ini JRMN FSC se-Indonesia ya, pernah juga aktif di wilayah sebagai ketuanya.
Kemudian ini ketika nyampe di Jepang, aktif di PPI Jepang sebagai anggota beasiswa ya, divisi beasiswa yang share-share terkait beasiswa, yang jawab pertanyaan-pertanyaan tentang beasiswa dari teman-teman di Instagramnya PPI Jepang. Nanti bisa dicek juga, nanti saya akan tampilkan Instagramnya juga sekarang sebagai ketua PPI Gifu ya, atau ibaratnya BEM fakultas seperti itu, diamanahkan oleh teman-teman. Baik, itu sedikit pengenalan singkat ya. Ya, ini motivasi saya ini juga perlu kalau teman-teman pengen adopsi ya, be Quranic scientist seperti itu. Jadi scientist karena saya seorang sains yang kerja di labor, meneliti lah seperti itu ya. Tapi sebaik-baiknya peneliti adalah peneliti yang Quranic seperti itu. Itu landasannya surah Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong urusanmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Jadi sebenarnya ya, kenapa saya bisa aktif di sini, kemudian bisa achievement di sini, sebenarnya bisa dikatakan terkait keorganisasian, saya sendiri tidak terlalu hebat dalam retorika, saya juga tidak terlalu pandai dalam menjawab soal, penelitian gitu. Tapi yang saya rasakan gitu, ketika saya aktif dahulu di jadi ini semua amanah-amanah ini, ketika di kampus ya saya dapatkan, ketika SMA tuh nggak ada, zeng nggak ada, sama sekali nggak ada gitu. Ya di SMA itu cuman sekolah, ya kemudian dapat juara, cuman itu gitu. Atau mungkin ikut ekskul kimia gitu ya, nggak ada pernah ikut OSIS, MPK dan sebagainya, nggak pernah. Ketika di kampus baru ketika ada ya seperti sampaikan Rani tadi ya, ketika lingkungan kita bagus, mensupport gitu ya, satu tujuan, punya tujuan yang sama, nah itu yang bakalan membuat trigger ya, lucut semangat kita supaya kita aktif seperti itu. Ya maka adalah ini organisasi dan juga achievement ini gitu ya. Ya, itu dan kita memang dan waktu itu ya yang saya rasakan yang banyak nolong itu ya, karena memang saya aktif di bantu-bantu kegiatan-kegiatan Islami gitu, dan juga alhamdulillah waktu itu hidup tertata ya, maksudnya ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk ketemu teman, ada waktu untuk bukan hura-hura ya, refreshing gitu sama teman. Hura-hura bisa katakan ada tapi jarang gitu, karena memang ketika di forum itu pembentukan karakternya seperti itu. Dan juga mungkin semua achievement ini dapatkan bukan karena kehebatan saya, tapi ya kalau yang saya rasakan ya, ketika kita dekat dengan Sang Pencipta, itu yang akan membuat keinginan kita itu menjadi tercapai seperti itu. Itu saya saya ada keinginan gitu ya. Dan itu cuma minta pada yang Maha Pencipta dan juga berusaha semaksimal mungkin seperti itu ya. Sehingga ya menjadi ketua di PPI Gifu ini beda ya, kalau di kampus mungkin dahulu satu anggotanya adalah mahasiswa junior seperti itu. Di sini yang kita kelola adalah dosen gitu. Bahkan dosen kita yang dahulu pernah di kampus gitu, jadi anggota di sini gitu. Ya, maksudnya di sini juga tantangan challenging dan juga menjadi sarana prosesisasi ya, bagaimana kita berproses gitu. Itu mungkin sedikit pengenalan ya. Kemudian ini poin selanjutnya yang mau saya bahas adalah ya alasan kenapa mau pergi kuliah ke Jepang seperti itu ya. Pertama, ini disampaikan oleh salah satu pembina ketua sekretaris jurusan kimia yang agamanya bisa saya katakan bagus gitu ya. Jadi saya sering mendengarkan arahan-arahan dari beliau seperti itu. Beliau juga alumni dari Jerman ya. Jadi ada saat itu di satu kajian disampaikan oleh Bapak itu kalau mau pergi ke luar negeri ya, tujuannya niat ikhlas karena Allah seperti itu.
pengen belajar ya, thalabul ilmi gitu ya. Itu dicap sebagai orang yang berjihad di jalan Allah seperti itu. Ya. Ketika kita pergi ke Jepang kah atau dimanapun gitu, dengan intinya niatnya ikhlas ya, bukan karena ada tujuan lain seperti itu, bukan karena pengen dipuji, bukan karena hura-hura, bukan karena apa namanya ya kesenang dunia seperti itu, tapi memang tujuan kita memang untuk menjadi saintis yang benar-benar ya, apalagi kita memperjuangkan agama Allah seperti itu. Itu tujuannya. Dan kita sama-sama tahu kalau jihad mati jalan Allah, ketika jihad itu bisa dikatakan mati syahid seperti itu. Kalau tujuannya baik ya. Tapi sebenarnya ilmu ini ya disampaikan dalam hadis ini, manja masjidah hadza lam ya'tihi illa li khairi yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah wa man jaa'a li ghairi dzalika fa huwa bimanzilati rajuli yanzuru ila mata'i ghairi. Dan siapa yang datang ke masjidku, Masjid Nabawi, lantas ia datangnya hanya untuk niatan baik, yaitu untuk belajar atau mengajar ilmu di sana, maka kedudukannya seperti mujahid, orang yang jihad jalan Allah seperti itu. Ketujuan tidak seperti itu, maka ia hanya seperti orang yang mentilik-tilik barang lainnya. Ya, nah kalau didefinisikan bahwa yang penting dipelajari itu ada ilmu agama ya, itu paling penting. Tapi ya kalau contohnya kita nggak pelajari, kita nggak fokus juga di bidang kimia, kita nggak fokus di bidang pertanian dan sebagainya. Kalau nggak orang Islam siapa lagi gitu ya? Ya. Dan kejayaan Islam itu memang didapatkan dengan menjadi master ataupun bagus di bidang itu sendiri. Gitu. Oke. Kemudian kedua, kenapa pilih Jepang ya? Jadi kalau mencari sesuatu ilmu ya, itu poinnya adalah carilah di sumber terbaiknya ya. Carilah di sumber terbaiknya gitu. Kalau contoh kalau di Tera banyak teknik ya. Teknik, agriculture, teknik, kimia ada juga ya. Teknologi lah seperti itu kebanyakan. Jadi ya paling bagus itu teknologi di Jepang. Kemudian kalau kimia itu bagus juga di Jerman ya. Jerman dan Jepang. Saya ada keinginan juga pergi ke Jerman untuk kuliah ya, untuk lanjut studi. Tapi memang karena susah ya. Karena memang harus bisa bahasa Jerman atau mungkin LPDP bisa sih. Tapi itu bisa katakan susah bagi saya. Dan di Jepang ini teknologi juga bagus, kemudian ada kesempatan ya, ada kesempatannya lebih dibandingkan Jerman seperti itu. Makanya pilih di Jepang seperti itu. Ya. Kita tahu ya apa namanya ini udah di sini kebanyakan teknologi udah banyak berkembang. Ini keadaan seperti ini ya, yang gambar ini, yang bapak-bapak. Ini proses memasuki tanaman padi ke tanah ini. Jadi itu udah pakai mesin seperti itu, ya. Dan proses penanaman udah pakai mesin gitu. Ini juga di Gifu ini seperti itu juga gitu. Dia udah main mesin semua. Agriculture-nya bagus kalau di Jepang, ya saya lihat. Kemudian saya sendiri juga kimia. Kalau di Indonesia, ya kenapa alasan ke Jepang ya? Di sini kita bisa gunakan alat ya, alat karakterisasi namanya. Kalau di Indonesia itu kita nggak bisa gunain alat, kemudian kita mengirimkan sampel ke. Jadi alat-alat ini ada di Indonesia cuma beberapa universitas top ya. Di ITB atau di UGM atau di UI kah. Jadi itu pun yang ngerjain bukan kita analis ya. Masih ada yang ngerjain, kita cuma ngasih sampel kemudian dikasih ke kita hasilnya gitu ya. Nah itu kita bayar mahal. Kalau di sini ini kita gunakan free, maksudnya bayar sebenarnya tapi dari sensei yang bayarin gitu ya. Kita menganalisa sendiri seperti itu. Kita menggunakan alat sendiri gitu. Jadi kita dapat pengalaman bisa menggunakan alat gitu. Itu suatu poin yang besar gitu. Dibandingkan kebanyakan mungkin
di Indonesia, mungkin kalaupun dosen ya, kalau di Indonesia kuliah, nggak pernah menggunakan ini gitu. Nggak bisa cara menggunakan. Ini namanya TEM, ini SEM untuk kimia ya. Nggak tahu gimana sih caranya gitu. Tapi memang tahu dari dari teori-teori gitu ya. Tapi saya praktik belum pernah ya. Tapi kalau di sini di Jepang kita gunain sendiri gitu ya. Harus bisa gitu. Kita mungkin diajarkan sama senpai, sama senior, nanti kita gunain sendiri lagi seperti itu. Tuh. Kemudian selanjutnya juga orang-orang Jepang ini adalah teman-teman lab ya. Jadi di lab saya ya. Abang ini yang udah tamat doktor ya. Jadi untuk sekarang saya seorang international student sendiri. Lebihnya orang Jepang seperti itu. Orangnya baik banget gitu ya. Karena itu sukanya saya ke Jepang itu orang itu sangat ramah gitu. Nggak suka marah gitu. Walaupun ini sensei saya yang pakai baju putih, nggak pernah marah gitu ya. Maksudnya senyum gitu. Kalau Indonesia mungkin kalau Kak Mutia ya dosen Indonesia mungkin nggak. Kalau Kak Mutia mungkin nggak suka marah ke mahasiswanya gitu. Tapi kalau di Unan itu dulu ada itu dosen itu yang sedikit aja mahasiswanya salah gitu ya. Juga mungkin salah fatal dimarahin habis-habisan gitu ya. Walaupun tujuannya baik gitu. Tapi ya kita juga bisa belajar dengan orang Jepang ya cara mendidik gitu ya. Nggak pernah marah dan juga akhirnya impact-nya ke kita lebih semangat dalam penelitian gitu. Itu orang-orang yang baik banget. Dan juga tuh ketika itu pertama kali tiba di Jepang ketika master ya. Jadi kan dahulu juga pernah exchange ke sini, tapi ketika balik lagi ke sini sebagai master itu nggak tahu gitu mobil mana yang digunakan untuk pergi ke Gifu gitu ya. Akhirnya waktu itu ketemu sama nenek-nenek sama kakek-kakek ya. Ini nenek mungkin umur 70, 80 kah. Pakai tongkat gitu. Ketika ditanya itu kalau mungkin Indonesia ya, ini kan neneknya sama kakeknya juga mungkin ada kegiatan lain gitu ya, agak buru-buru juga gitu. Pokoknya ada kegiatan lain lah seperti itu. Jadi diminta tolong pakai bahasa Jepang karena orang Jepang kan nggak bisa pakai bahasa Inggris, bagi orang-orang tua. Ini kalau pergi Gifu kemana? Bosnya bos nomor berapa gitu? Mana sih caranya lupa gitu. Dulu pernah sih kesini tapi oh gitu ya. Oh ya kesini diantarin gitu. Nyebrang jalan lewat zebra cross gitu. Diantarin sampai di sini ya. Ininya nomornya begini. Ditungguin itu busnya sampai kita udah ngangkat koper dalam busnya. Ketika kita pergi ya, baru juga orang Jepangnya pergi gitu, nenek sama kakek itu. Padahal kita nggak kenal gitu. Tapi itulah ya yang kita sampaikan orangnya sangat humble, sangat itu banget. Salah satu tujuannya. Kemudian kedua, alasan juga ke Jepang selain dari belajar tentang kimia ya, mungkin juga mau belajar tentang culture gitu. Ini bus ya. Bus ini ada jadwalnya ini yang Winky buat di sini. Ini jadwalnya seperti contohnya hari kerja ya, Senin sampai Jumat ini. Jadi kita contohnya datang jam 8 ini. Jam 8 berarti busnya datang jam 8.02. Nanti ketika udah 8.03 tuh bus udah pergi. Memang 8.02 itu udah busnya datang gitu. Kemudian 8.12 lewat aja berapa detik, berapa menit ya. Itu udah busnya udah pergi gitu ya. Kemudian ya maksudnya di sini culture yang bisa diambil dari orang ini disiplin waktu gitu ya. Berapapun orang yang masuk ke dalam bus ini tepat waktu, tetap jalan gitu. Itu yang Winky suka dengan budaya di sini. Jadi kita mau pergi pakai bus itu kita bisa manajemen waktu jadinya. Oh nanti nyampe di sini jam segini ya. Oh nanti ketika mau pergi ke ngambil busnya segini aja gitu. Jadi kita bisa menggunakan waktu-waktu yang lain untuk kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian yang ini kereta juga seperti itu ya. Itu kan ibaratnya kalau mobil ini agak susah ya, tapi kenapa Jepang itu bisa gitu? Busnya itu bisa mengendalikan seperti itu ya. Itulah biasanya mereka. Kemudian juga ini
OJG ya. Ini orang-orang kalau ketemu nggak salaman ya, itu juga salah satu budaya di sini, nggak salaman tapi nunduk ya, OJG namanya. Oke, kemudian ini mungkin lebih ke apa namanya, bonus ya, bonus saja sih, tapi bukan yang utama kalau yang kita sampaikan, yaitu ada Fuyu, Aki, Natsu, dan Haru. Fuyu musim dingin, kemudian Aki musim gugur. Ya ini Aki ini musim gugur ini sekarang ya. Jadi sakura udah berguguran. Jadi yang ada tuh momiji ya, atau bunga-bunga daun-daun merah seperti inilah. Kemudian Natsu musim panas seperti ini, ada bunga himawari, bunga matahari ya. Dan juga ini Haru musim semi. Semi baru ada sakura. Jadi mungkin informasi juga banyak tuh yang bilang ketika dulu ya, kalau exchange pertama kali waktu itu juga Oktober. Jadi pas Oktober itu musimnya kayak sekarang ya, momiji gitu. Momiji itu nggak ada sakura gitu ya. Tapi orang pada bilang, nanti kalau pulang bawa sakura ya Winky gitu. Nggak ada, nggak akan ada, karena adanya sakura itu musim semi gitu. Di musim semi ini bulan 4, bulan 3, atau bulan 5. Mungkin Rani ketemu mungkin sakura, alam bulan 5 mungkin ya. Jadi ini semua ya, bonus sih, nggak sebagai tujuan utama. Itu juga. Kemudian ini juga bisa part-time job atau arubaito. Ini selain kita bisa dapat pengalaman kerja, bagaimana orang kerja itu memang cepat ya. Saya pernah kerja di buah kaki, pernah membuat roti sembe, kemudian kerupuk sembe, pernah juga buat sushi, ya. Kerjanya cepat gitu. Dan juga ketika kerja itu nggak boleh ngomong gitu. Kerja. Walaupun contohnya nggak ada pesanan, contohnya di buat sushi yang nggak ada pesanan, kita lap-lap, bersih-bersihin tempat gitu. Ketika ya itu memang gitu culture mereka ya. Kemudian ngantar koran gitu ya. Kemudian juga ini job baru ya, Winky itu ngajar anak SD bahasa Inggris gitu ya. Itu menarik juga itu. Anak-anak SD di Jepang ya diajarkan bahasa Inggris gitu. Dan juga sekarang juga part time juga sebagai tutor asrama ya. Alhamdulillah juga kemarin lulus itu jadi tutor asrama. Alhamdulillah karena asramanya murah ya. Jadi banyak kan orang mau masuk tutor asrama itu karena biayanya murah, pengen tinggal di sana ya. Karena keterbatasan tinggal di asrama di sini cuma 1 tahun. Lewat di 1 tahun itu nggak bisa daftar lagi ya. Kecuali jadi tutor asrama gitu. Kemarin itu juga banyak ya, lumayan sih yang daftar, ada orang Cina juga ya. Alhamdulillah, Winky Allah. Jadi di sini ya, kerja-kerja di sini ini selain kita bisa dapat experience, pengalaman, teman-teman juga bisa ini ya, practice bahasa Jepang gitu. Oke. Selanjutnya terkait beasiswa ya. Baru tadi alasan memilih Jepang ya, sekarang terkait beasiswa. Ini mungkin nggak terlalu jelas ya. Jadi Winky Cancer di sini lebih fokusnya mungkin ke beasiswa di Gifu. Ini Gifu. Gifu itu di tengah-tengah ya. Ini peta Jepang. Ada Hokkaido. Kemudian ada sini Tokyo. Kemudian sini Tokyo sini kah? Tokyo dekat-dekat sini ya. Tokyo. Kemudian ada Nagoya di sini. Kemudian ada Kyoto dan Osaka di sini, main dekat ya. Jadi Winky akan menjelaskan nanti tentang beasiswa di Gifu karena sekarang kuliah di Gifu dan cuman itu mungkin yang lebih tahu detail ya, nanti insya Allah akan jelaskan. Kemudian juga di sini itu ada Prefecture Shizuoka Prefecture Shizuoka, dan juga kampus namanya Shizuoka University. Itu dekat dengan Gunung Fuji. Jadi lumayan dekat juga sih Gifu dengan Shizuoka. Jadi ada juga kemungkinan untuk pergi mendaki Gunung Fuji seperti itu ya. Fujiyama, Gunung Fuji di Shizuoka ini. Jadi di Shizuoka juga pernah lulus. Jadi mahasiswa diterima jadi mahasiswa master gitu, tapi nggak diambil. Yang diambil adalah di Gifu. Baik. Pertama mungkin ini beasiswa di Gifu ya, Gifu University.
Jadi ada 2 program yang akan kita jelaskan pada kali ini. Yang pertama adalah BeWell. Ya, BeWell itu kepanjang dari Basin Water Environmental Leaders. Jadi lebih ke lingkungan ya. Kemudian tentang air seperti itu ya. Ini nanti bisa dilihat ya. Ini sini jelaskan. To achieve the goal, we organize an educational program provided by Organic Unity of Department of Civil, kemudian Environmental Engineering, kemudian Energy Engineering, and Department Agricultural and Environmental Science of Graduate School of Natural Science and Technology Engineering Divisi of the Graduate School. Jadi yang bisa daftar ya ini aja ya, terkait lingkungan, energi, sivil gitu ya, agriculture juga sama environmental science. Untuk kimia, kemudian untuk science nggak ada di sini. Kebanyakan Jepang itu beasiswanya lebih ke teknik sama lebih ke science ya kebanyakan. Kalau yang sosial itu susah. Ada, cuman teman-teman harus bisa bahasa Jepang seperti itu. Karena sosial ya akan nanti penelitian di lapangan tentu harus komunikasi dengan orang Jepang, dan orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris, makanya harus bisa bahasa Jepang. Minimal bahasa Jepang salah paham lah ya. Jadi kita salah sedikit tapi orang paham seperti itu. Kemudian AGP yang kedua, Advanced Global Program, ini ada 2 ya. Jadi Winky itu dapat beasiswa AGP juga, tapi engineering gitu. Kalau engineering itu beasiswanya UTU, University to University. Maksudnya hanya universitas yang mengadakan kerjasama dengan GIFU. Termasuk itu Winky alumni UNAN, jadi bisa daftar gitu. Tapi kalau yang lain mungkin Tera mungkin nggak bisa ya, karena nggak ada kerjasama dengan GIFU. Makanya yang ini yang bisa teman-teman apply aja. BeWell ini bisa general. AGP juga yang ini yang lebih ke applied biological science seperti pertanian, peternakan gitu ya. Nah, ini bisa daftar beasiswa AGP ini ya. Ada tes tulis. Jadi kalau BeWell ini ya mungkin hampir sama lah ya. Ada tes tulis dan interview ya. Kalau BeWell ini kita programnya itu master ya, master itu 2,5 tahun, beda sama AGP. AGP ini cuma 2 tahun, BeWell ini 2,5 tahun, karena di setengah tahun pertama itu teman-teman itu kayak persiapan untuk jadi mahasiswa master. Jadi belum jadi mahasiswa master, persiapan dulu setengah tahun belajar bahasa Jepang, karena BeWell ini ya ada beberapa kelas menggunakan bahasa Jepang seperti itu. Jadi teman-teman bisa pakai harus bisa minimal ya bahasa Jepang salah paham lah ya. Kita salah ngomong tapi orang paham seperti itu. Jadi memang harus nanti ada kelas bahasa Jepang di sini. Setelah setengah tahun nanti ada tes ya. Ada tes tulis dan juga interview. Itu nanti ada lulus, ada enggak ya. Ada juga yang enggak lulus seperti itu. Ada juga yang lolos ya, tergantung effort teman-teman. Dan ini tidak memberikan living cost ya, nggak ada uang kehidupan, makan, kemudian asrama dan sebagainya nggak ditanggung gitu. Hanya biaya administrasi, entrance, and perkuliahan sampai tamat itu free. Tapi ini besar loh kalau ditotalin administrasi entrance, kemudian tuition fee, kalau ditotalin dari awal sampai tamat tuh besar. Tapi yang tidak memberikan living cost gitu ya. Jadi itu tadi ada arubaito ya yang bisa dilakukan seperti itu. Itu juga yang muslimah ya. Kalau mungkin ada yang muslimah di sini takut susah nanti itu Bang gitu ya. Gak akan bisa mungkin tanpa beasiswa biaya dari orang tua juga nggak bisa ya. Orang tua nggak bisa ngasih dana gitu ya. Ada sini itu dulu alumni yang juga muslimah gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai tamat juga di sini gitu ya. Kemudian bisa juga ngirim uang pulang seperti itu dengan kerja di sana. Sini murah ya, di GIFU ya, beda mungkin sama Tokyo. Terkhususnya mungkin untuk tempat tinggal sini murah banget. Kemudian juga namanya supermarket yang murah ada juga di sini gitu ya. Jadi bisa gitu ya untuk yang
muslimah ataupun akhwat yang mau gabung di sini seperti itu ya. Tapi memang effortnya lebih kuat. Ya memang harus lebih ini ya, karena harus kerja ya. Tapi bisa katakan ya teman-teman bisa sih apply beasiswa ini. Apalagi yang cowok ya, sangat disarankan gitu ya. Cewek aja bisa, kenapa cowok enggak? Okay. Kemudian yang EGP ini, balik ke EGP ini, kalau yang ini dapat living cost 30.000 yen untuk 6 bulan ya, awal aja, tapi setelah itu nggak dapat lagi, ya harus dengan baito juga gitu ya. Atau kalau mungkin ada tambahan dari orang tua nggak apa-apa juga. Oke. Bewell dan EGP ya. Bewell dan EGP. Baik. Selanjutnya ini Suzuka University. Beasiswanya namanya ABP. Asia Bridge Program. Dan ini bisa di semua fakultas ya. Kalau tadi itu hanya fakultas teknik dan fakultas agriculture ya. Kalau di sini ada fakultas teknik ada juga, kemudian fakultas agriculture ada juga, kemudian informatika ada juga di sini ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat itu ada 5 faculty kalau nggak salah ya. Dan kampusnya ada 2. Kalau yang Gifu tadi 1, hanya di Gifu University ini, tempatnya di kota Gifu. Kalau ini ada 2. Kalau fakultas engineering itu letaknya di fakultas di Hamamatsu ya. Agak jauh sih dari Fujiyama, Gunung Fuji. Tapi kalau Suzuka-nya dekat. Suzuka itu biasanya science. Kemudian, waktunya mungkin dipercepat aja. Kemudian di sini juga nggak terlalu susah ya. Semuanya bisa daftar. Yang teman-teman itu juga bisa daftar. Itu dapat living cost ya. Living cost 48.000 yen ya. Jadi nanti ketika tahap pengumuman itu dikasih tahu ada, jadi di rank ya. Ada yang dapat beasiswa, ada yang nggak dapat living cost ya. Ada yang dapat living cost, ada yang enggak. Atau nanti ada juga kalau mau daftar contohnya nggak dapat beasiswa, nggak dapat living cost ya. Kemudian nanti disampaikan ada tes lagi kalau nanti rezeki nanti dapat gitu ya. Itu namanya beasiswa JASO. Itu 40.000 yen ya per bulan. Ini dapatnya juga cuma 6 bulan. Ini sama ya 6 bulan nggak sampai tamat. Beasiswanya seperti itu. Ya. Kemudian lanjut ini cara pergi ke Jepang ya. Ada self support juga. Masih dari biaya mandiri ya. Nggak mungkin kan juga ya. Karena banyak juga Indonesia sini yang ada pakai beasiswa tanpa beasiswa gitu. Tapi dia ngurus nama itu menjo. Keringanan dari kampus ya. Biasanya dapat 100% gitu dari kampus. Jadi ya bisa dikatakan ya hanya mikirkan tentang living cost saja seperti itu. Jadi bisa pakai self support. Ini banyak juga orang Cina ya teman-teman. Mungkin orang Cina banyak daftar yang self support gitu ya. Jadi nggak ada pakai beasiswa, modal nekat ya. Maksudnya memang keinginan besar ya. Tambah ya memang harus kerja keras di sini selain dari kuliah. Atau mungkin kalau ada taman orang tua nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada berarti harus baito. Tapi baito di sini seperti yang mungkin sampaikan tadi ya, nggak susah gitu. Nggak susah dan gajinya lumayan besar sih. Kalau kita bandingkan dengan gaji di Indonesia. Kemudian ada university support, atau yang mungkin tadi yang AGP, Bewell, kemudian ABP itu university support ya dari kampus seperti itu. Kemudian ada lagi dari government, dari pemerintah itu ada Max. Ini Max ini ada 2, ada UTU sama G2G. UTU ini yang seperti yang sampai tadi ya, ada kerjasama ya. Utera mungkin dengan Todai mungkin ya, karena Kak Regina di sana mungkin ya. Jadi ketika kita ngajuin beasiswa ini ya, kita udah tahu universitas kita kerjasama nggak dengan universitas yang bersangkutan gitu ya. Kalau iya berarti kita bisa dapatkan UTU ini. UTU ini nggak terlalu susah ya dapatinnya. Hampir sama kayak prosesnya EBP sama EGP tadi. Mungkin nanti karena prosesnya hampir sama, nanti mungkin akan bahas secara general. Kemudian kalau G2G ini memang payah ya, susah banget. Ada syarat N2, JLPT-nya gitu ya. Kemudian atau IELTS berapa ya. Pokoknya ini lumayan susah sih. Jarang-jarang orang dapat beasiswa Max itu G2G. Kebanyakan UTU. Seperti itu. Itu kalau
ininya biaya tiket itu ditanggung. Kalau max ini ya, living cost-nya juga besar, 144.000 ya per bulan. Ini kisaran 18 juta, 17 juta per bulan ya. Visa juga ditanggung sebagainya. Kemudian juga dari factory, ini nomor 4 ya. Factory support itu dari ada Inpex Corporation. Ini banyak juga lumayan ya orang Indonesia yang dapat beasiswa ini. Dan itu per tahunnya, jadi beasiswa ini diadakan 1 kali dalam 1 tahun. Yang diterima itu hanya 3 orang per tahun, seperti itu. Dan itu hanya lebih ke bidang natural science, teknik juga masuk, sains juga masuk ya. Pokoknya lebih ke sains. Itu saya sampaikan tadi untuk sains itu dan teknik memang banyak beasiswa di sini. Kalau sesuai sosial agak susah ya. Tapi ada juga kemungkinan. Ini beasiswa lebih besar dibandingkan Max. Ada living cost, kemudian ada nanti ketika kita sampai dikasih juga uang ya. Kemudian ada bonengkai tiket. Masih bonengkai ini ada, jadi culture di Jepang itu ada setiap tahun itu ada setiap akhir tahun itu ada ngumpul, kemudian ya menyampaikan kesalahan gitu ya. Maksudnya kayak itulah Idul Fitri mereka lah ya. Saat itu mereka minta maaf kalau ada salah sebagainya gitu ya. Jadi pada saat akhir tahun itu apapun yang terjadi sebelumnya itu dilupakan gitu. Itu budaya mereka. Kemudian ya itu dikasih juga itu tiket ya. Dapat informasi dari ada WD-nya namanya Kami, itu Kanazawa itu bilang kayak gitu ya, dapat bonengkai tiket ke Tokyo gitu. Walaupun kita Gifu dikasih bonengkai tiket ke Tokyo itu lumayan juga ya. Ke Tokyo dari walaupun di Gifu gitu atau tempat lain. Itu ada travel juga, expense untuk akademik, apakah seminar dan sebagainya itu ditanggung juga oleh beasiswa. Ada juga Honjo. Honjo ini dapatkan setelah nyampe di sini ya. Udah diterima dulu sebagai mahasiswa baru dapat. Tapi kalau Impact ini sebelum kita jadi mahasiswa ini baru diurus ya. Kalau Honjo ini ketika kita jadi mahasiswa. Atau beasiswa ongoing namanya. Ada lagi beasiswa yang lain tuh kayak Jerome ya. Jerome Pauline, beasiswa Mitsubusan. Tapi itu hanya untuk S1. Itu juga agak susah. Ketat juga itu persaingannya. Hanya kalau Jerome Pauline itu kemarin ketika diwawancarai temannya ya Mas Imam itu 2 per tahun ya. Kemudian lagi Eon ini juga beasiswa ongoing seperti itu. Oke, ini paling penting. How about the process? Jadi yang mengikuti sampai sini beruntung lah ya. Ini penting ini. Untuk teman-teman ingat. Yang pertama itu kalau memang mau pergi ke Jepang atau mungkin ke luar negeri yang lain ya. Yang penting pertama itu untuk daftar scholarship itu atau beasiswa itu pertama harus baca dulu ya. Baca dulu scholarship description itu detail gitu. Harus memang jelas. Apakah ini paling penting ya fully funded atau parsial gitu. Ya, fully funded atau parsial. Karena mungkin ada yang coba aja daftar gitu ya. Dia berharap ini fully funded atau parsial gitu. Ya, jadi harus baca dulu tentang tata cara dan sebagainya. Jelas itu. Ada brosur setiap beasiswa itu pasti ada penjelasan yang detail ya. Pasti itu. Apalagi orang Jepang. Orang Jepang itu kalau membuat suatu deskripsi jelas ya. Sangat jelas banget. Tidak perlu ada bertanya lagi gitu ketika kita baca. Jadi di brosur itu ataupun di penjelasan beasiswa itu jelas ya. Apakah di BWL tadi, kemudian di EGP ataupun di BP itu seperti itu. Kemudian kedua, di brosur itu biasanya ya atau mungkin di website ya. Website kampus itu penjelasan tentang beasiswa itu ya. Biasanya disampaikan itu ya, sensei list sensei ataupun supervisor ataupun dosen itu jelas itu dikasih kayak panduan ya, buku panduan gitu. Nama senseinya, kemudian email senseinya seperti itu. Kemudian penelitian tentang apa gitu. Jelas gitu disampaikan di sana. Nah, kita cuma nyari gitu ya. Sesuai nggak dengan penelitian kita. Kemudian kalau sesuai sampaikan gitu. Udah udah dapat sensei yang mempunyai eksperimen yang related dengan kita, itu kita tinggal langsung email
email, sampaikan bahwa kita tertarik gitu ya dengan penelitiannya ini, dan juga mau apalagi kalau ada program ya, nanti kayak program BWell atau program EGP atau program EBP, sampaikan mau daftar EBP, mau nggak Sensei jadi supervisor saya gitu ya. Sangat mudah sekali, tapi memang ya buat lebih atraktif emailnya sehingga Sensei-nya mau nerima ya. Kemudian ini evaluasi ya, jadi ada junior yang mau pergi ke sini juga, tapi salah satu cara itu salah ya. Jadi dihubungi semua supervisor gitu in the same time, waktu yang bersamaan. Di email semua sensei gitu. Ini mungkin pelajaran juga mungkin teman. Jadi kalau mau email sensei, kalau mau minta jadi profesor itu, apalagi satu universitas ya, satu universitas ini terkhususnya, email sensei itu satu aja dulu ya. Email satu sampai ada balasan seperti itu. Jangan email semuanya. Karena nanti ketika sensei itu dapat email gitu ya, nanti dia akan bilang ke yang menyediakan program ya, apakah program EBP, EGP atau BWell itu ada penelitiannya seperti disampaikan. Oh, ini ada yang mau daftar ini, namanya ini gitu ya, yang mau daftar program ini. Sensei lain juga bilang seperti itu, dan ada mungkin 3 sensei bilang seperti itu. Jadi ibaratnya kayak gimana ya? Ini anak itu, ini juga yang itu juga yang mau mengajukan beasiswa apply untuk program gitu ya. Tentu sensei itu akan gimana ya? Kok banyak gitu ya? Jadi ya kayak pusing, dan juga itu menjadi perbincangan kemarin nggak bagus seperti itu ya. Jadi emailnya satu sensei seperti itu ya. Sampai ditunggu balasan seperti itu. Biasanya kalau 1 bulan atau 3 minggu lah ya, nggak dibahas juga, itu jawabannya adalah senseinya nggak menerima kita gitu. Kalau seperti itu baru di email sensei yang lain seperti itu ya, nggak menerima. Jadi kalau sensei kalau nggak menerima nggak dibalas gitu. Ada seperti itu. Ada juga yang langsung bilang, oh maaf ya saya nggak menerima. Ada juga yang nggak dibalas seperti itu. Kemudian selanjutnya ini after getting sensei, apply for scholarship. Jadi nanti kalau udah dapat sensei, nanti dikasih angin gitu ya sama sensei. Oh iya, nanti saya bilang ya ke panitianya. Nanti dikasih sama sensei formnya, kita tinggal isi, kemudian ikuti step-stepnya. Yang pertama itu kita share, kita submit requirements-nya. Itu tahap awal screening dokumen ya. Ini sama ya, apakah BWell, apakah EBP, EGP seperti ini ya. Ada screening dulu. Habis itu if you have chance to do interview, jadi kita ada interview dengan sensei ya. Kalau saya EGP ini, karena udah kenal juga dengan sensei sebelumnya, pernah exchange juga dengan senseinya, nggak ada interview yang program EGP engineering-nya. Tapi kalau BWell itu ada interviewnya. BWell ada interviewnya setelah ada pengumuman screening ya dokumen, itu ada interview BWell, kemudian EGP juga ada itu, EGP engineering, EGP applied biological science. Kemudian yang Sudoka juga waktu itu Winky ada interview gitu dengan 9 orang sensei waktu itu. Karena Winky ambil kimia dan itu di fakultas engineering, jadi ada tes tulis jawab kalkulus ya waktu itu, lumayan susah karena Winky jarang kimia, nggak ada belajar kalkulus yang lebih detail seperti itu. Ketika dikasih itu cuma dapat 1. Kemudian tentang pengalaman selama, karena Winky juga pernah exchange, sampaikan lah ya pengalaman di Jepang. Kemudian alasan kenapa milih Suzuka University, kemudian tentang research sebelumnya, kemudian tentang rencana research sudahnya. Maksudnya ketika master itu mau meneliti tentang apa. Tentu ada diskusi dengan sensei sebelumnya. Ketika ini ya email dengan sensei seperti itu. Ya, kemudian baru diumumkan ya. Diumumkan pengumuman awardee, pengumuman penerima beasiswa, juga nanti dikasih LOA ya.
Jadi ya, pengumuman awardee itu banyak LOE, surat penerimaan, dan konfirmasi ya. Ada nanti konfirmasinya itu. Kemarin itu karena di Suzuka University dibilang kan mau lanjut atau enggak gitu ya. Dikonfirmasi dulu. Winky bilang karena lebih milih di Gifu, bilang udah dapat beasiswa lain. Akhirnya nggak jadi di Suzuka seperti itu. Kemudian kalau udah dapat LOE, udah konfirmasi itu kalau udah iya, nanti akan dikirimkan COE, Certificate of Eligibility. Ini sertifikat bahwa kita itu udah beda sama LOE itu penerimaannya. Kalau sertifikat ini lebih ke biasanya yang master. Kalau LOE ini lebih ke penerimaan sementara kayak exchange, itu pakai LOE. Kalau COE ini lebih ke master, ke dokter. Dapat COE baru kita buat visa. Nanti baru kita ngurus asrama gitu. Kemudian kita beli tiket dan pergi ke Jepang seperti itu ya. Syaratnya simple, ijazah, transkrip, atau kalau nggak ada ijazah ya, ada juga beasiswa yang menyaratkan surat keterangan lulus saja. Jadi kita buat surat lulus, kita dalam bahasa Inggris ya, kita minta ke fakultas atau penjurusan seperti itu. Dan transkrip nilai juga dalam bahasa Inggris seperti itu. Kemudian rekomendasi juga bahasa Inggris ya, semua dalam bahasa Inggris. Dan ini lebih bagus kalau rekomendasi itu dari alumni seperti itu. Contohnya dosen yang alumni, contohnya di Gifu ya, ada beberapa dosen itu yang alumni Gifu minta ke beliau seperti itu. Atau mungkin ke fakultas yang punya dekat dengan kampus tujuan ya. Nah, itu minta rekomendasi dari beliau. Atau mungkin sensei-nya dulu ya, ketika dosennya pergi ke sana ya, sensei-nya itu diminta di sensei itu kita dari master contohnya minta rekomendasi dari dosen yang ada di Indonesia itu. Ini yang penting juga research plan. Ya, ini paling penting poinnya. Research plan ini apa rencana kita ke depan ya. Kita harus punya seperti itu. Kemudian previous research juga ditanya satu penelitiannya apa sih gitu. Kemudian CV atau personal identity ya. Ada juga minta KTP ya CV atau KTP dan sebagainya, dan juga yang paling penting itu juga research plan dan juga certificate of language proficiency. Jadi sertifikat bahasa juga penting. Ini contohnya ada sertifikat TOEFL ya, TOEFL ITP ya, kemudian IELTS ataupun TOEIC. Oh iya, kalau untuk BWell itu gunain TOEIC ya. IELTS nggak diminta, TOEFL nggak diminta, TOEIC yang diminta seperti itu. Kemudian atau JLPT seperti ini N5 ya. Kalau syarat untuk beasiswa sih kebanyakan N2 diminta, bukan N5 seperti itu. Oke, ini selanjutnya kalau nanti mau tanya tentang PPI Jepang bisa lihat di Instagramnya, itu PPI Jepang dan PPI Gifu ya. Itu ada banyak informasi di sana seperti itu. Kemudian ini yang tadi yang bilang ya, jadi kalau di Jepang nggak ada yang rasis terhadap muslimah, sama muslim juga nggak ada gitu ya. Soal di jalan pun nggak apa-apa gitu ya. Mungkin itu ketika exchange ya pernah sholat di jalan, tapi nggak nampak juga sih sama orang lain seperti itu. Dan ketika master ini pernah juga sholat di mall, nampak juga sama orang, tapi ya nggak ada dilempar atau apa, nggak ada. Sini aman insya Allah. Dan juga dekat dengan masjid ya ini, Masjid Gifu. Ini bagus banget masjidnya. Jadi satu bisa dikatakan jarang banget di Jepang itu yang ada masjid ya. Dan seperti masjid ini kan kayak masjid ini. Ada mungkin di tempat lain itu masjid, tapi dia tuh kayak rumah aja gitu. Ya, tapi di Gifu ada masjid, alhamdulillah. Itu sih untuk presentasi kita kali ini. Ya ini kalau berusaha insya Allah pasti bisa ya. Itu aja. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, kembalikan ke moderator. Oke, baik Kak Winky. Terima kasih penjelasannya. Bagus sekali. Tadi juga Kak Winky udah menjelaskan nih kalau budaya Jepang itu yang utama dari disiplin waktu. Dan kita juga sebagai pelajar juga harus menerapkan disiplin waktu yang sangat baik. Dan juga untuk belajar di Jepang itu ada banyak caranya teman-teman. Ada dari mulai
support ya juga dari universitas yang bersangkutan atau bahkan dari pemerintah dan sektor-sektor industri yang menyediakan beasiswa. Baik, sekarang kita akan ke sesi selanjutnya, sesi diskusi dengan narasumber dan juga peserta. Di kolom chat sudah ada pertanyaan yang tersedia. Untuk sesi pertanyaan gimana, moderator? Oke, baik, sebentar. Terganggu dengan jaringan, mohon maaf ya teman-teman. Jadi di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Amira dulu nih mungkin. Jadi ada pertanyaan untuk Kak Winky. Pertanyaannya adalah untuk mendaftar beasiswa ke GIFU dan Shizuoka itu membutuhkan skor TOEFL berapa? Lalu apakah setelah lulus S2 di GIFU kita diperbolehkan untuk langsung S3? Jika boleh, apakah harus mendaftar beasiswa lagi? Baik, kepada Kak Winky silakan menjawab pertanyaannya. Oke. Dari Amira ya? Iya. Oke. Jadi untuk mendaftar beasiswa GIFU itu TOEFL masih berlaku ya. Masih berlaku untuk TOEFL. ITP ya, bukan yang prediction. ITP ya, dan untuk syarat ininya limitnya, maksudnya batasnya berapa itu nggak ada. Ya, tapi kalau dari saya sendiri ya minimal 500 lah ya kalau mau ke luar negeri seperti itu. Kemudian untuk S3, kalau untuk beasiswa EGP yang saya dapatkan sekarang itu memang disunahkan ya, disarankan untuk S3 seperti itu. Dan insya Allah memang mau S3. Kemudian untuk BWell itu nggak disarankan sih, tapi ada juga peluang untuk S3 seperti itu ya. Kemudian EGP Engineering juga, EGP ABS juga seperti itu, nggak wajib juga, cuman disarankan. Tapi kalau EGP Engineering ini memang disarankan seperti itu untuk lanjut S3 seperti itu. Kemudian kalau EBP nggak tahu sih bagaimana sistemnya, maksudnya nampaknya tidak disarankan untuk S3, tapi kebanyakan alumninya pun memang hanya sebatas S2 aja. Nggak tahu apa alasannya, apakah memang jenuh kah di sana atau sebagainya, itu pada berhenti ya, cuman sampai master aja seperti itu. Dan itu ya kita daftar lagi dengan beasiswa yang sama seperti itu. Dan kalau S3 biasanya walaupun nggak dapat beasiswa, biasanya dikasih namanya itu KRE ya, RE Research Assistance, itu kisaran 40.000 yen ya, 5 juta per bulan. Biasa dikasih seperti itu walaupun nggak dapat beasiswa. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Winky atas jawabannya. Jadi gitu ya Mira, bisa lanjut S3 dan juga kita masih membutuhkan skor TOEFL. Lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Dari ITK _Marita Wulandari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana tips mendapatkan LOE selain jalur email? Baik, mungkin pertanyaannya ke Kak Winky lagi nih ya Kak, karena membahas tentang LOE nih. Oke, mungkin Rani juga bisa dinambahin. Jadi untuk LOE, letter
of acceptance ya, dari namanya itu adalah surat penerimaan seperti itu ya. Ya caranya kita dapat itu kita harus kontak dengan universitas ya, bisa dengan universitas. Jadi ada junior itu bilang, jadi dia dapatkan LOE dari GIFU waktu itu mau exchange ya, bukan untuk master. Ketika mau exchange itu dari universitas langsung ya, yang ngasih gitu ya, bukan dari senseinya gitu. Karena memang Unan dan GIFU punya kerjasama seperti itu ya. Bisa dari itunya, tapi memang itu dia mendapatkan memang harus di email ya. Kita harus komunikasi dulu seperti dengan pihak kampus ya, ataupun dengan senseinya. Kalau nggak kita komunikasi ya nggak bisa gitu. Ataupun mungkin kalau contohnya langsung ketemu dengan senseinya, diskusi sama senseinya. Akhir-akhirnya nanti juga dikirim email gitu ya. Ya, pasti-pastinya nanti dikirim email seperti itu. Dan intinya ya caranya memang lain nggak, bukan memang harus di email ya, jalur email seperti itu. Seperti itu. Itu mungkin ada tambahan dari Rani. Mungkin Karaninya belum bisa menjawab dulu ya Kak, karena Karaninya tiba-tiba hilang jaringan katanya. Oh, Nah, atau ada. bisa. Karani? Tadi sempat nge-hang sebentar, harus sudah balik lagi. Oke, kalau buat LOE, ya memang kalau bisa, itu memang yang disampaikan Bang Wingky sih. Kalau bisa kita kontak sama, kalau selain email gitu, email pengantar dari senior atau email pengantar dari dosen, kita juga bisa minta tolong sama senior-senior yang ada di sana buat nemenin kita gitu, buat minta LOE gitu. Itu aja sih sebenarnya, memang butuh bantuan people in gitu, memang butuh bantuan orang dalam. Kembalikan. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Ferial Azferizal _058. Pertanyaannya adalah, beasiswa full untuk anak teknik sumber daya air ada di mana saja ya Pak? Atau punya link beasiswa full yang ada di Jepang, juga termasuk syarat-syarat untuk teknik SDA. Jadi kepada pemateri, saya persilahkan untuk menjawab. Jadi saya bukan bapak-bapak ya, masih muda. Tampaknya tua ya, dipanggil bapak. Ini Ferial Ferizal ya, masih muda kok. Jadi untuk beasiswa full untuk anak teknik sumber daya air ya, bisa daftar yang beasiswa max seperti itu. Dan bisa juga daftar beasiswa Inpex, itu juga bisa gitu ya. Ada di mana aja ya. Jadi ini untuk terkait jurusan dan juga mungkin beasiswanya, nanti bisa dilihat di GSS, Japan Scholarship Supporter kalau nggak salah. Saya tadi juga lupa nyantumin. Nanti mungkin saya ini ya kirim lah linknya nanti seperti itu. Nanti di sana bisa dilihat kampus ini nyediain jurusan apa aja gitu. Nanti ada tuh ketika kita cari ketemu gitu ya, jurusan apa aja yang disediakan oleh kampus itu. Dan juga beasiswa juga ada penjelasannya di sana seperti itu ya. Kalau untuk yang mau yang full, ya itu ya, beasiswa max dan Inpex itu. Dan itu memang nggak susah. Ya ibaratnya kita mau dapatin hal yang besar, tentu perjuangan juga besar seperti itu ya. Kemudian atau punya link beasiswa full yang ada di Jepang, juga termasuk syaratnya untuk teknik SDA. Ya yang kita sampaikan tadi seperti itu ya. Untuk syaratnya umum seperti itu, lebih ke research plan biasanya. Kemudian ya untuk beasiswanya hanya memang max dan Inpex itu seperti itu. Untuk yang full ya, kebanyakan memang parsial seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa dijawab moderator. Ya,
atau ada tanggapan mungkin? Kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Wingky udah menjawab ketiga pertanyaan nih, udah langsung tertuju kepada Kak Wingky. Mungkin ada pertanyaan lagi tuh dari Ramadan Fitri Wahyuni. Izin bertanya Kak, kalau beasiswa kesehatan seperti kebidanan apa ada Kak? Jika dari kebidanan dan atau kedokteran, apa bisa Kak? Dan kuliah sambil kerja, apa bisa Kak? Gitu. Aduh. Oke. Ramadan Fitri ya. Mungkin bisa hidupin kamera, ini Ramadan Fitri. Diberikan kesempatan untuk tanya langsung ya. Jadi kebidanannya ini D3 kah atau S1 kah gitu ya? Baik, kepada Ramadan Fitri Wahyuni dipersilakan untuk open cam dan open mic-nya juga. Oke. D3 ya. Dijawab di kolom aja ya. D3 berarti ya, Ramadan Fitri. Aku D3, Kak. D3 ya? Iya, Kak. D3. Jadi untuk bidang kesehatan, itu ada beasiswa yang menawarkan ya. Kayak kebanyakan itu adalah Max. Kebanyakan itu Max seperti itu. Beasiswa dari pemerintah Jepang. Ada yang UTU juga seperti yang sampaikan tadi juga G2G ya. Government to government. Dan itu emang nggak susah didapatkan gitu ya Ramadan Fitri. Kalau mau berarti memang ada usaha yang yang kuat seperti itu. Bisa nanti dilihat di websitenya Max, caranya nanti di internet Max gitu ya. Nanti sana jelaskan seperti itu terkait beasiswa yang kebidanan ya ataupun bidang kedokteran seperti itu. Ada. Jadi teman-teman di PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia itu kan karena Wingky juga aktif di PPI Jepang. Jadi teman-teman di sana itu kan Wingky udah kenal juga ya. Ada yang dari Fakultas Kedokteran gitu. Dan itu memang beasiswanya adalah Max seperti itu ya. Beasiswanya Max. Ya. Dan kalau untuk beasiswa yang lain nggak tahu sih. Kebanyakan memang gunakan beasiswa Max seperti itu. Atau mungkin nanti kalau lebih jelas bisa lihat di JSS ya. Japan Support Scholarship seperti itu. Nanti akan mungkin sampaikan di link di chat nanti. Seperti itu ya Ramadan Fitri. Mau pergi ke Jepang? Rencananya iya, Kak, kalau rezeki sama dapat izin dari orang tua gitu, Kak. Gitu ya. Dan udah ada target? Mau kemana? Belum sih, Kak. Soalnya belum, tamatnya kan tahun ini, Kak. Terus karena corona kan, Kak, jadi orang tua belum terlalu izin kayaknya, Kak. Masih waspada gitu, Kak. Jadi masih bingung, masih cari-cari gitu, Kak. Gitu. Kemarin udah, Kak. Cuman masih ragu ke sananya, Kak. Kan ada lowongan kerja sana waktu itu, Kak. Terus kata orang tua kan, karena corona, jangan dulu lah, kata orang tua, Kak. Gitu. Oh iya, ada lagi pertanyaannya ya. Kuliah sambil kerja ya. Jadi, kalau untuk kerja, ada itu program untuk bidan ya, ke Jepang. Banyak mungkin yang sensei yang ngajar bahasa Jepang itu. Jadi kan mungkin juga dulu belajar sama sensei di BLK, Balat yang Kerja ya. Nah itu memang nyuruh pergi ke Jepang yang bidan-bidan ini. Atau perawat ya. Itu nanti ada katanya program gitu. Ya kayak digaji gitu lah, tapi nggak belajar tentang kebidanan, tentang keperawatan. Tapi lebih ke kerja gitu. Ngasuh orang tua,
jadi perawat orang Oh, tua iya. seperti itu. Dan itu Winky nggak nyaranin seperti itu, karena nantinya pertama ya tadi ya kerja itu memang agak susah untuk izin, apalagi ini kan kontrak ya. Kalau Winky sendiri itu kan kerjanya itu kan part time, cuman berapa jam nggak terikat gitu, nggak masuk pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kerja seperti itu terikat seperti itu. Jadi memang susah untuk sholat. Kalau jilbab mungkin bisa ya. Kemudian kedua, ya ini mungkin sebagai informasi untuk teman semua juga ya. Jadi ketika kita kerja jadi perawat itu, kita kan nanti ngasih ini ya, ngasih makan gitu. Jadi kita kerja itu nanti mandiin orang tua, ngasih makan orang tua, kemudian ngajak jalan-jalan gitu ya. Kalau dimandiin cewek, kalau untuk cewek kan nggak apa-apa lah gitu ya. Ini cewek mandi cowok, bapak-bapak contohnya kan. Itu kan nggak budaya kita. Kemudian kedua, ngasih makan itu yang kita kasih itu nggak halal gitu ya. Itu juga hukumnya nggak ini ya. Ibaratnya ya kalau kita memberikan makanan yang nggak halal ke orang, tentu dosa akan mengalir ke kita gitu. Jadi Winky nggak nyaran sih. Tapi kalau nanti mau kuliah ada beasiswa, tapi memang Ramadhani harus struggle, harus berjuang gitu ya untuk dapetin beasiswa Max. Ada itu, ada kemungkinan kalau ada usaha seperti itu. Kayak itu Ramadan. Fitri. Panggilannya Fitri? Ayu, Kak. Oh, Ayu ya. Oke, Ayu Iya. seperti itu. Oke, semangat ya. Iya, Kak. Oke. Makasih, Kak. Baik, pertanyaan dari Kak Rama dan Fitri Wahyuni sudah terjawab. Untuk Kak Ayu ya panggilannya, semangat ya Kak untuk lanjut studinya. Semoga bisa tercapai. Udah cukup banyak nih menjawab pertanyaan dari kolom chat. Tersisa satu pertanyaan lagi nih. Untuk kedua pemateri mungkin kita dapat pertanyaan dari sewaktu mengisi link pendaftaran. Itu ada pertanyaan bagaimana mengatasi kesulitan dalam perbedaan bahasa ketika awal-awal kuliah di luar negeri. Baik, kepada Kak Mustika Rani dulu mungkin yang pertama untuk menjawab. Kepada Kak Rani. Pertanyaan Ya Kak Rani, apakah perlu diulang kembali pertanyaannya? Ya. Ya, baik. Ya, pertanyaannya bagaimana mengatasi kesulitan dalam perbedaan bahasa ketika awal-awal kuliah di luar negeri? Ataupun exchange lah ya. Oh, gitu. Iya. Mungkin ya waktu exchange lah ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bang Winky lebih expert karena udah lama juga di Jepang. Nah, gini, jadi itu termasuk negara yang maju gitu ya. Dan Jepang memang bukan negara yang menerapkan bahasa di kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi bukan bahasa dominannya bukan bahasa Inggris gitu. Nah, jadi biasanya untuk kuliah di luar negeri dengan bahasa non-Inggris itu memiliki batas TOEFL atau IELTS yang lebih rendah dibanding negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris di sehari-harinya. Nah, alhamdulillah untuk sekarang rata-rata di luar negeri itu rata-rata semua orang sudah punya Android gitu. Saya dulu, waktu Rani dulu exchange luar negeri, itu memang sama sekali tidak bisa berbahasa Jepang, bisanya cuma 1-2 kata dan mungkin 1 kalimat saja gitu. Nah, nanti kita bisa dengan bantuan Google Translate gitu. Sekarang kan udah ada aplikasi Google Translate yang bisa mentranslatekan lewat foto, lewat gambar, kemudian lewat percakapan, kemudian lewat tulisan. Nah, kita bisa gunakan itu. Waktu itu, saya pernah tersesat di stasiun kereta gitu, kemudian minta tolong sama orang Jepang yang ada di sana gitu. Beliau juga tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian kami gunakan itu Android gitu, ditranslatekan. Kemudian liatin ke beliau juga gitu, liatin ke Rani gitu. Nah, itu cara komunikasinya. Mungkin kalau di kelasnya gitu, kalau kelas sudah banyak sekarang kelas yang berbahasa Inggris gitu, berbahasa
internasional. Jadi kalau untuk tidak fasih bahasa daerah asal itu masih bisa dipelajari sambil jalan gitu, karena memang belajarnya bukan bahasa asli itu. Gitu. Kemudian juga tadi ada beberapa pertanyaan tentang gimana sih belajar bahasa Inggris gitu. Ketika kita belum mahir berbahasa Inggris atau merasa bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit gitu. Sharing sedikit, kalau Rani pribadi, Rani tidak belajar dari buku gitu ya. Kalau belajar dari buku itu rasanya cukup membosankan dan bikin ngantuk dan bikin kepala sakit gitu ya. Nah, jadi cara Rani belajar itu adalah dengan nonton YouTube dan membaca novel. Nah, kalau novel-novel itu kan rata-rata bahasanya ringan, bahasa sehari-hari. Nah, kita bisa belajar dari sana. Atau kita juga bisa nonton YouTube. YouTube itu kan banyak tuh channel seperti National Geographic, kemudian Talk, atau BBC News, BBC Education. Nah, itu kan biasanya punya subtitle bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau Rani membiasakan menonton itu, di awal Rani akan tonton bahasa Indonesia dulu atau bahasa Inggris dulu, kemudian baru nonton bahasa lainnya gitu. Jadi kita nontonnya 2 kali, sehingga kosakata kita bisa nambah, perbendaharaan kata kita bisa nambah. Kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rani jawabannya. Jadi kita perlu ini ya persiapan bahasa Inggris terlebih dahulu kalau menurut Kak Rani. Terus juga kalau Kak Wingky ada tambahan Kak Wingky? Oke. Ya namanya apa ya? Ini pengalaman. Jadi ketika nyampe di sini banyak sih teman-teman yang nggak bisa bahasa Jepang. Iya. Karena sebenarnya itu nggak terlalu menjadi apa namanya? Menjadi problem yang serius. Karena kelas di sini internasional ya, pakai bahasa Inggris seperti itu. Jadi dan juga sensi-sensi di sini pun juga bisa banyak yang bisa bahasa Inggris seperti itu ya. Tapi di sisi lain bahasa Jepang ini penting di sini untuk kerja ya, kerja part time. Karena ketika exchange dulu, mungkin juga nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Zenzen tabemasen ya, nggak bisa sama sekali. Tapi dikasih tahu sama senior, ketika mungkin nanti master ke sini nggak bisa bahasa Jepang seperti itu ya, susah mendapatkan pekerjaan yang apa namanya, pekerjaan yang nggak susah-susah gitu ya, nggak berat kerjanya ya. Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa ngomong, kita mau kerja, tentu yang kita bisa kerjakan adalah disuruh gitu ya. Dan itu mungkin menggunakan bahasa apa namanya, bisa dapat kerja tapi agak susah ya. Karena ketika kita mau kerja di sini, kerja part time job itu kita di interview. Minimal kamu apa namanya, bisanya kapan gitu. Kemudian kamu nanti jelaskan sama pimpinannya. Kita nggak ngerti gitu. Kemungkinan kita nanti akan dimarahi gitu. Ada itu teman-teman di sini yang nggak bisa bahasa Jepang, dimarahi gitu ke kerja. Dan juga mungkin kerjanya agak berat, apakah disuruhnya ngepel kah dan sebagainya, yang kerjanya memang nggak butuhkan ngomong ya, seperti itu. Ya itu makanya kalau Wingky sendiri itu dari ketika mau S2 itu udah belajar bahasa Jepang dulu di Indonesia. Makanya alhamdulillah di sini ya dibandingkan teman-teman yang lain ya, untuk jadi di sini juga kelas bahasa Jepang itu ketika tes ya, alhamdulillah itu ketika kita punya basic, kita bisa dapat level yang tinggi untuk kelasnya, kita nggak perlu ngulang lagi. Tapi ketika nggak ada basic itu, kita belajar dari awal di sini seperti itu. Dan itu kayak gimana ya, ketika kita ngulang dari awal, ngulang huruf lagi gitu ya, itu nggak asik sih. Bagus kita udah ada basic dari Indonesia, jadi kita di sini kita bisa belajar lebih advance dan ya kita bisa mungkin dapat kerja yang lebih baik seperti itu. Itu sih sebenarnya bahasa Jepang itu gunanya untuk komunikasi dengan orang Jepang aja. Kita bisa nambah teman juga gitu ya, karena kita bisa komunikasi dengan bahasa Jepang, kita bisa dekat dengan orang Jepang seperti itu. Ya seperti itu mungkin. Oke, baik. Iya Kak Wingky. Jadi menurut Kak Wingky nih kita perlu mempersiapkan dulu dasar-dasar bahasa Jepang ya Kak.
Ya, jadi Betul. udah menjawab sekian banyak pertanyaan nih, sudah mendekati juga waktu closing. Jadi terima kasih pada semua peserta yang sudah hadir di webinar pada hari Minggu ini. Dan juga untuk kepada peserta, jangan lupa ya untuk mengisi link feedback di kolom komentar, sudah ada linknya di bagian atas. Dan juga untuk kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Ya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi untuk sebagai kenang-kenangan dan juga akan sebagai bentuk penutup ya dari acara pagi hari ini, kepada semua peserta diharapkan untuk on cam semua. Baik, apakah semuanya sudah menghidupkan kamera? Udah zuhur ya di Indonesia? Oh, belum Kak, masih belum jam ya? 11. Oh, berarti Ya, ini Ramadhani zuhurnya. sama Sabtina berarti duha tadi ya, Masya Allah. Masya Allah. Mantap, mantap. Oke, yang lain? Nggak ada yang mau Oke, sepertinya yang lain menunggu ya, atau langsung kita SS saja. Baik, kepada admin room sharing bisa langsung di screenshot saja. Ini nggak ada apa-apanya nih. Orang udah udah berpose semua nih. Rupanya belum kan? Oh, baik, kita ulang. Saya beri aba-aba ya dari saya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih semuanya. Ini ada yang mau ditanyakan, mungkin Raihan ini untuk baru buka kamera. Oh. Mau tanyakan Raihan? Tidak ya? Dari Rehan katanya tidak, Kak. Iya, nanti boleh DM Instagram ya, Bang ya? Kalau boleh. Ditanya, gitu. Kalau ada yang mau ditanya nanti boleh. Dan juga insya Allah kalau nanti DM PPI Gifu juga ya. Nanti abang bilang ke anggota nanti. Insya Allah kalau mau nanya itu ke PPI ya. Itu insya Allah bakalan welcome dengan pertanyaan. Tapi pertanyaannya yang ini ya. Yang apa namanya? Yang penting lah seperti itu. Jangan yang nggak penting ditanyakan. Oke, itu aja. Oke, baik. Sudah lewat pukul 11 ya, dan waktunya juga kita untuk menutup acara pada
pagi hari ini. Kepada para peserta dan juga kepada para pemateri, saya selaku moderator, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hadir di webinar room sharing ini. Baik, saya selaku moderator menutup acara ini. Sekian. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukarya sama Desta. Sukarya sama Desta. Thank you. Thank you. Gusti, Ya, thank you semuanya. Rani, dan Winky. Terima kasih. Teman-teman. Di sini Sukarya ya. sama.